Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam PPG Indonesia. Senyum, salam, sapa, semangat, sukses, surga, amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas Rumpun Bahasa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022 Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai topik 2, demonstrasi kontekstual pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Adapun 6 agenda yang akan kami paparkan, yakni yang pertama adalah sinopsis, yang kedua hasil analisis, ketiga kesimpulan, keempat identifikasi EMCC, kelima identifikasi KSE, dan yang terakhir atau yang keenam adalah daftar pustaka. Baiklah, tanpa berpanjang kalam, mari kita simak materi yang pertama. Laskar Pelangi. Mungkin teman-teman sekalian sudah pernah mendengar cerita ini atau mungkin sudah pernah menonton film ini. Jadi film ini merupakan karya dari Andrea Hirata dan film ini mengisahkan mengenai suatu siswa ya, atau sekelompok pelajar yang berusaha untuk mengejar asa mereka ataupun mimpi mereka. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sinopsis dari film tersebut sebagai pengingat mungkin bagi yang sudah pernah menonton, mungkin sudah lupa ya, atau sebagai garis besar dari cerita ini bagi yang belum pernah menonton. Nah, ini dia sinopsisnya. Laskar Pelangi merupakan film yang mengisahkan tentang cerita anak-anak dari desa Belitung yang dikategorikan sebagai anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi atau dapat dikatakan miskin. Namun anak-anak tersebut tidak berhenti berusaha untuk memperbaiki masa depan mereka. Nah, mereka ini merupakan siswa atau peserta didik di SD Muhammadiyah, yaitu SD tertua di Belitung. Konflik awal dari film ini terjadi saat SD Muhammadiyah tersebut terancam dibubarkan oleh Departemen Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan jika peserta didiknya tidak mencapai 10 orang. Namun, Bu Mus, yaitu guru di film ini, tetap berusaha untuk mendapatkan peserta didik agar sekolah tersebut tidak ditutup. Dan datanglah Harun, anak dengan keterbelakangan mental yang menjadi penambah jumlah peserta didik di sekolah tersebut. Jadi Harun dapat dikatakan sebagai penyelamat ya, agar sekolah tersebut tidak tutup. Nah, siswa-siswa tersebut dengan semangat belajar bersama Bu Mus hingga pada suatu hari mereka mengikuti karnaval. Mahar, peserta didik yang berbakat di bidang seni, ditunjuk untuk menjadi ketua dalam karnaval tersebut. Nah, mereka berhasil menjadi juara 1. Kemudian Lintang, Ikal, dan Mahar mengikuti lomba cerdas cermat dan mereka pun berhasil menjadi juara 1 dalam lomba tersebut. Nah, di akhir cerita dari film ini, Ikal sebagai tokoh utama itu berhasil mewujudkan mimpinya untuk bisa ke Paris, dan Lintang, tokoh lainnya, itu menunjukkan semangat belajarnya menurun kepada anaknya. Nah, itulah sinopsis dari film Laskar Pelangi. Analisis. Yang pertama, perbandingan film tersebut dengan kehidupan nyata saat ini. Laskar Pelangi mengamanatkan bahwa pendidikan adalah tindakan memberikan hati kepada anak-anak dan bukan sekadar memberikan instruksi atau komando, karena setiap anak memiliki potensi yang unggul yang akan tumbuh menjadi prestasi cemerlang pada masa depan apabila diberi kesempatan dan keteladanan oleh orang-orang yang mengerti akan makna pendidikan yang sesungguhnya. Selain itu, Laskar Pelangi membuktikan bahwa kemiskinan tidak selalu berkorelasi dengan kebodohan atau kejeniusan. Semua orang berhak mempunyai mimpi, tidak terpaku pada apapun yang melekat pada dirinya, karena sesuatu yang dilakukan oleh hati akan sampai ke hati. Dalam kaitannya di Indonesia, permasalahan pendidikan akhir-akhir ini merupakan topik yang hangat dibicarakan di masyarakat. Karena berbagai program pendidikan yang dicanangkan pemerintah dianggap tidak sesuai dengan harapan masyarakat, bahkan cenderung menyusahkan seperti kebijakan ujian akhir serta pendaftaran untuk siswa baru.
Pelaksanaan pendidikan di Indonesia menemui banyak hambatan, mulai dari tidak konsistennya peraturan yang diberlakukan untuk setiap periode, kurangnya kesempatan pendidikan untuk masyarakat, kurang mampu, hingga masalah yang menyangkut sarana fisik maupun dana, serta fasilitas pendidikan di Indonesia. Fenomena susahnya anak memperoleh pendidikan yang sepantasnya akibat kurang biaya merupakan hal yang umum kita jumpai di masyarakat sehari-hari. Sekolah bahkan seolah menjadi semacam komoditi bisnis, dan hal ini menjadikan masyarakat semakin kesulitan untuk memperoleh pendidikan yang layak bagi putra-putrinya. Secara umum, struktur pendidikan di Indonesia sebenarnya masih belum mencapai standar yang memadai untuk pelaksanaan pendidikan bagi keseluruhan masyarakat. Keluhan berkaitan dengan kekurangan dunia pendidikan di Indonesia sering diungkap oleh masyarakat. Dan upaya perbaikan pun sudah berkali-kali dilakukan oleh pemerintah, namun masih belum mendapatkan hasil yang diharapkan. Analisis kedua, perbandingkan kondisi pendidikan pada film tersebut dengan kondisi pendidikan terkini. Melihat pendidikan di Indonesia tentu selalu mengalami yang namanya perubahan, apalagi pendidikan pada era sekarang sangatlah jauh dengan pendidikan di zaman dahulu, yang mana bisa dilihat dari tujuan bersekolah, akses pengajaran, sumber informasi, kurikulum, dan alat bantu belajarnya. Dari tujuan bersekolah pada zaman dahulu, orang tua pada dasarnya menyekolahkan anaknya dengan bertujuan agar dapat mempelajari ilmu yang belum kita ketahui dan membentuk sebuah karakter dari siswa agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pada karakter ini meliputi beberapa hal, diantaranya sikap tanggung jawab, sopan santun, kedisiplinan, dan semangat belajar. Hal inilah yang diperhatikan oleh orang tua, guru, siswa pada zaman dahulu. Berbeda lagi dengan zaman sekarang yang justru hanya mementingkan nilai yang tercantum pada rapor, hasil tugas, dan ulangan yang dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan. Sehingga pada era sekarang, nilai tertinggi pun belum tentu menjadikan cerminan karakter untuk setiap kepribadian siswa. Di zaman dulu, sangatlah terbatas siswa untuk mengakses pelajaran sekolah. Selain melakukan pembelajaran di sekolah, siswa biasanya mengikuti bimbingan belajar yang dipandu oleh wali kelas sendiri. Dulu memang sudah ada lembaga-lembaga belajar, tetapi masih sangat minim. Bahkan mencari tutor pengajar yang kredibilitas, yang baik itu juga sulit. Beda pada zaman sekarang yang sangatlah mudah untuk mencari akses pelajaran. Banyak sekali yang ditawarkan dengan berbagai cara, seperti bimbingan privat atau belajar online. Setiap siswa tentu pasti sangat membutuhkan yang namanya sumber informasi untuk mendukung proses belajar, tetapi disayangkan pada zaman dahulu sebelum semua luas untuk memperoleh sumber belajar seperti sekarang ini. Karena pada zaman dahulu sangatlah sulit untuk memperoleh referensi tambahan untuk menambah ilmu dan pengetahuan. Karena dulu yang dibuat sumber itu hanya pada membaca dari buku dan koran. Beda lagi pada zaman sekarang yang sangat luas dan banyak untuk mendapatkan sumber pembelajaran. Selain itu, pada buku sekarang kita bisa melalui tayangan video, membaca artikel di internet, bahkan bisa juga melalui berbagai seminar. Oleh karena itu, guru tidak lagi menjadi pengajar, melainkan lebih mengarah menjadi kefasilitator untuk memotivasi siswa untuk mencari sumber informasi sendiri. Dilihat dari kurikulum pengajaran, dahulu menggunakan kurikulum yang mana guru lebih aktif untuk mengejar target berupa materi yang harus dikuasai oleh siswa. Namun kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam memahami pelajaran tidaklah dianggap suatu kegagalan, karena hal tersebut hanya bagian dari proses belajar. Tetapi pada kurikulum sekarang yang biasa disebut dengan kurikulum 13 dan kurikulum merdeka, pada kurikulum tersebut lebih cenderung siswa yang aktif untuk mendapatkan sumber informasi. Alat bantu belajar pada pendidikan di zaman dahulu dan sekarang tentulah juga berbeda. Dahulu masih menggunakan alat belajar yang sederhana, salah satunya menggunakan papan tulis hitam, kapur, penggaris kayu. Dan selain itu yang digunakan untuk mencatat pelajaran hanya buku tulis. Dan zaman sekarang sudah menggunakan spidol, papan tulis putih, dan lain sebagainya. Dengan berkembangnya teknologi, guru terkadang ada yang menggunakan LCD proyektor sebagai alat bantu proses pembelajaran di kelas. Bahkan ada juga siswa diminta untuk membawa laptop maupun HP dengan tujuan lebih mudah untuk pembelajaran.
Baiklah, di sini saya akan membuat kesimpulan mengenai film Laskar Pelangi. Kesimpulan yang diambil dari film Laskar Pelangi yang berhubungan dengan peran seorang guru sebagai agen perubahan. Sebagai agen perubahan, seorang guru harus memiliki kegigihan dan semangat dalam memperjuangkan pendidikan dan menghadapi tantangan atau hambatan. Mampu mengubah cara berpikir peserta didik ke arah positif dan memberi motivasi dalam menghadapi segala kondisi dan keterbatasan yang dimiliki. Memiliki kesederhanaan dan sikap yang lemah lembut namun kaya akan ilmu dan kebijaksanaan. Seorang guru harus memiliki 4 kompetensi sosial emosional. Yang pertama adalah empati, yang kedua ada mindfulness, yang ketiga ada compassion, dan yang terakhir ada critical inquiry. Sekarang kami akan mengulas mengenai pembelajaran sosial emosional yang terdapat pada film Laskar Pelangi tersebut. Khususnya kami akan mengulas mengenai bagaimana sikap sosial emosional guru dalam menghadapi berbagai situasi ataupun permasalahan yang terjadi dalam film tersebut. Dalam hal ini kami akan membahas mengenai EMC2, yang dimana EMC2 ini merupakan singkatan dari empathy, mindfulness, compassion, dan critical inquiry. Jadi yang pertama itu kita akan membahas mengenai empathy. Empathy ataupun dalam bahasa Indonesia merupakan empati. Hal ini merupakan kemampuan yang dimiliki dalam memahami seseorang. Dalam hal ini khususnya mampu memahami peserta didik secara mendalam, baik dalam situasi pribadi maupun secara sosial, serta peduli dan perhatian terhadap emosi yang dimiliki oleh peserta didik yang ditunjukkan dengan perilaku mereka. Dalam film Laskar Pelangi ini kita dapat melihat sikap dari gurunya, di mana kita dapat mempelajari bahwa guru dalam film ini menyadari keragaman peserta didik berasal dari latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Dalam hal ini, Bu Mu selaku guru memahami setiap peserta didiknya sehingga dapat dikatakan dia mampu berempati. Yang kedua, yaitu mindfulness. Mindfulness itu yaitu kesadaran penuh. Hal ini dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan. Mindfulness adalah melihat secara jelas, menerima dan menghadapi kenyataan tanpa menghakimi terhadap apa yang terjadi di dalam suatu situasi. Mindfulness ini merupakan kemampuan individu untuk sadar akan pengalaman yang dimiliki sehingga mau menerima situasi tanpa menghakimi diri sendiri. Kemampuan ini dapat ditunjukkan dengan perilaku meditasi atau menenangkan diri yang dianggap dapat mengurangi bias dan perilaku negatif dalam menghadapi sesuatu ataupun situasi. Nah, dari film Laskar Pelangi ini kita dapat mengetahui bahwa guru memiliki mindfulness, di mana Bu Mus, guru di sekolah tersebut, memiliki keinginan yang kuat meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Yang ketiga yaitu compassion, yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah welas asih, merupakan keterampilan yang terkait erat dengan kompetensi empati. Compassion melibatkan perasaan terbuka terhadap penderitaan diri sendiri dan juga orang lain dalam cara yang non-defensif dan tidak menghakimi. Melalui compassion, seorang individu dapat membatasi perasaannya terhadap orang lain sehingga dapat mengurangi personal distress akibat respon yang berlebihan terhadap perasaan orang lain. Di film Laskar Pelangi ini, guru sebagai agen perubahan menggunakan metode bervariasi dan mendorong para peserta didik ataupun siswa-siswi di SD tersebut untuk mengikuti kegiatan lomba sesuai bakat dan minatnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu critical inquiry atau penyelidikan kritis. Critical inquiry ini merupakan proses mengumpulkan informasi, melakukan evaluasi terhadap ide atau perspektif yang berbeda, sehingga bisa melakukan analisis yang tepat terhadap situasi ataupun kondisi tertentu. Di film Laskar Pelangi ini kita dapat melihat bahwa guru mengamati setiap keunikan dari
karakter peserta didik tersebut. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa guru melakukan evaluasi dan pengumpulan informasi mengenai peserta didiknya. Baiklah, berikutnya yaitu identifikasi kemampuan sosial emosional pada film Laskar Pelangi berdasarkan perspektif siswa. Yang pertama adalah kesadaran diri atau self-awareness. Ikal dan teman-temannya memiliki kesadaran diri akan pentingnya pendidikan bagi kelanjutan hidup mereka. Hal ini dapat kita lihat ketika Ikal dan teman-temannya berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Adegan ini juga menunjukkan bahwa pentingnya nilai kegigihan dalam menghadapi berbagai rintangan. Yang kedua yaitu manajemen diri ataupun self-management. Adegan ketika Lintang gagal dalam ujian masuk ke sekolah impiannya. Pada adegan tersebut menunjukkan bahwa betapa sulitnya menghadapi kegagalan dan perasaan tidak mampu. Namun kita tidak boleh berfokus pada kegagalan, melainkan harus mampu mengendalikan diri dan bangkit dari kegagalan. Dan yang selanjutnya yaitu kesadaran sosial atau social awareness. Peserta didik memiliki kemampuan sosial yang baik, dapat dilihat dari bagaimana cara mereka bekerja sama satu dengan yang lain pada saat mengikuti karnaval. Kesadaran sosial yang mereka miliki juga dapat dilihat dari Lintang, Ikal, dan teman-temannya yang tidak berfokus pada diri mereka masing-masing, melainkan pada kepentingan bersama. Dan yang terakhir adalah kemampuan berelasi ataupun relationship skill. Kemampuan berelasi ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk membangun dan memelihara suatu hubungan yang sehat antar individu dan kelompok. Hal ini dapat kita lihat pada adegan ketika Ikal dan teman-temannya membantu Rintik, murid yang selalu diperlakukan buruk oleh guru dan teman-temannya sendiri. Adegan ini menunjukkan pentingnya nilai empati dan kerjasama dalam membantu dan mendukung teman-teman yang membutuhkan bantuan dan dukungan. Pengambilan keputusan bertanggung jawab ataupun responsible decision making. Kemampuan ini berkaitan dengan pembuatan pilihan konstruktif yang benar dan cara bertindak yang sesuai etis, norma sosial, dan keselamatan. Kemampuan ini dapat dilihat dari keputusan Lintang untuk sekolah sesuai dengan nasihat ayahnya sebelum ayah Lintang meninggal dunia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami paparkan akan bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk teman-teman sekalian. Terima kasih atas segala perhatian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.